Bagi konsumen di segmen kendaraan premium atau kendaraan mewah, mungkin model yang satu ini layak untuk ditunggu-tunggu dengan sejumlah alasan. Salah satunya ialah kendaraan ini menawarkan konsep yang tidak hanya mewah tetapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur dan teknologi yang sangat mutakhir. Semutakhir apa teknologi yang ditawarkan oleh Mercedes-Benz EQS yang baru saja dirilis ini? Ikuti video ini sampai habis. Mercedes-Benz Indonesia akhirnya resmi merilis Mercedes-Benz EQS untuk konsumen di tanah air. Sedan ini merupakan evolusi nyata dari Mercedes-Benz EQS Vision yang dirilis pada 2019 lalu, dan ini adalah model pertama yang berdiri di atas platform Electric Vehicle Architecture yang juga akan menjadi basis platform untuk kendaraan-kendaraan elektrifikasi Mercedes-Benz di masa depan. Lalu, hal apa yang sangat menonjol dari EQS ini? Kita bisa lihat dari desain eksteriornya yang begitu futuristik dan juga modern. Pada bagian depannya, kita tidak lagi menemukan kisi-kisi udara atau lubang grill, tetapi diganti dengan saluran udara yang berfungsi untuk mendinginkan baterai di bawah kap mesinnya. Selain itu, Mercedes-Benz EQS ini juga menyematkan beberapa aksen-aksen yang tersemat juga pada Mercedes-Benz S-Class yang merupakan salah satu flagship dari Mercedes-Benz. Salah satunya ialah desain lampu depannya dan juga handle pintu yang terdapat pada seluruh bagian pintu Mercedes-Benz EQS. Selain itu, Mercedes-Benz Indonesia memasarkan EQS dengan bodyline AMG sehingga tampilannya begitu cukup agresif. Salah satunya ialah kita bisa melihat beberapa penambahan aero kit di bagian depan maupun di bagian belakang, dan juga identitas AMG line ini terdapat pada seluruh velg berukuran 21 inci dengan desain multispoke. Kita beralih ke bagian belakangnya, dan di bagian belakangnya ini Mercedes-Benz EQS tidak lagi memperlihatkan kesan sedan tetapi lebih menonjolkan sosok hatchback dengan dimensi buritan yang cukup pendek. Namun demikian, jika kita buka bagian dalamnya, Mercedes-Benz EQS ini dapat menampung 3 tas golf berukuran besar. Bahkan jika kursi di baris keduanya dilipat dengan rata, kita bisa menambah beberapa barang untuk kita bawa di ruang bagasi tersebut. Yang menarik lagi dari Mercedes-Benz EQS ini adalah kap mesinnya tidak boleh dibuka oleh konsumen. Ini hanya dapat diakses oleh teknisi dari Mercedes-Benz yang sudah tersertifikasi secara resmi. Mercedes-Benz beralasan hal tersebut untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dari listrik tegangan tinggi yang terdapat pada baterai Mercedes-Benz EQS ini. Salah satu hal yang menarik adalah untuk mengisi air wiper, konsumen tidak harus membuka kap mesin seperti kendaraan pada umumnya, tetapi Mercedes-Benz telah menyediakan sebuah ruang di bagian sisi kirinya yang diperuntukkan untuk mengisi air wiper. Konsumen tidak perlu repot-repot untuk membuka kap mesin hanya untuk mengecek air wiper kendaraan ini. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa Mercedes-Benz EQS ini juga menggunakan beberapa ornamen dari sepupunya yakni Mercedes-Benz S-Class, yang salah satunya ialah pengoperasian dari pintu, yakni handle pintunya yang ketika dari remote sudah dibuka, handle pintu ini akan keluar secara otomatis dan memudahkan pengendara untuk masuk ke dalam kabin Mercedes-Benz EQS. Di dalamnya kita akan disambut oleh nuansa yang sangat-sangat futuristik. Yang pertama ialah tampilan hyperscreen yang membentang dari balik kemudi hingga ke penumpang depan di sebelah kiri. Seluruh layar yang ada di depan ini memang tidak terintegrasi, namun kita bisa melihat setiap fungsi yang ditawarkan oleh hyperscreen ini sangat informatif. Salah satunya ialah cluster meter yang terdapat di balik kemudi ini menampilkan seluruh informasi kendaraan mulai dari konsumsi baterai, jarak tempuh, hingga pada fitur-fitur yang diaktifkan. Selain itu,
bagian tengahnya, layar hyperscreen juga ini sudah didukung dengan berbagai macam layanan hiburan. Mulai dari pemutar musik, radio, navigasi, hingga pada pengaturan-pengaturan fitur lainnya. Bahkan penumpang di depan atau di samping pengemudi juga dapat mengoperasikan fitur-fitur atau layanan hiburan lainnya di layar di depannya dia. Hampir tidak ditemukan perangkat keras atau tombol-tombol keras untuk mengoperasikan seluruh layanan fitur yang ada di kabin Mercedes-Benz EQS ini. Bahkan untuk mengoperasikan atap panoramic roof-nya cukup menggerakkan tangan pada bagian sensor dari panoramic roof ini. Mercedes-Benz EQS ini dibekali dengan baterai berkapasitas 108 kWh dan mampu menghasilkan tenaga hingga 333 horsepower dengan torsi puncak yang mencapai 540 Nm. Yang paling menarik adalah dengan baterai berkapasitas sebesar itu mampu mencapai jarak tempuh hingga 770 km dengan sekali pengisian penuh. Meskipun ini merupakan kendaraan listrik yang tidak mengeluarkan suara mesin, namun Mercedes-Benz tetap menghadirkan fitur suara demi memberikan pengalaman berkendara yang lebih dinamis pada konsumen. Terdapat dua pilihan suara yang dapat dihasilkan oleh Mercedes-Benz EQS di dalam kabin. Salah satunya ialah mesin pembakaran, dan yang kedua suara yang menyerupai sebuah kendaraan masa depan dengan spesifikasi yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Sekarang kita beralih ke bagian belakang dari Mercedes-Benz EQS ini. Di bagian belakang kita bisa melihat konfigurasi 3 penumpang, namun Mercedes-Benz merekomendasi penumpang belakang hanya diperuntukkan untuk 2 orang. Pasalnya di bagian tengahnya atau di armrest terdapat fitur tablet yang juga ditujukan untuk mengoperasikan beberapa fitur kenyamanan juga layanan hiburan. Mulai dari mengatur posisi jok, fitur AC, lampu kabin atau ambient light room, dan juga membuka tutup atap sunroof, dan juga pemutar musik dan juga layanan hiburan lainnya yang terdapat di hyperscreen di depan. Mercedes-Benz Indonesia juga masih membuka kemungkinan bahwa akan mendatangkan model atau varian dari EQS yang lainnya termasuk MG Performance. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Mudah-mudahan dapat memberikan referensi tambahan pada konsumen atau car enthusiast di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Kalau suka video ini, jangan lupa like dan share video ini. Dan juga jangan lupa main-main ke carvaganza.com, auto.com, dan juga zquills.co.id. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Carvaganza, let's talk about cars.